Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fakih dengan judul Rokoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Suasana duka menyelimuti sebuah rumah berukuran sedang, berdinding papan dan beralaskan tanah. Penerangan lampu-lampu petromak di ruang depan dan belakang, sebuah meja panjang di ruang tamu yang lumayan luas, dan di atas ia terlihat kain-kain jarik batik menutupi sesosok mayat wanita. Wanita muda, sekitar 3 jam lalu meninggal karena sakit yang lama dideritanya. Di sisi kanan dan kiri terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca beberapa perempuan berkerudung hitam. Sedang di belakang rumah, 2 orang laki-laki sedang berbicara serius dengan seorang laki-laki tua dengan ikat kepala hitam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebaiknya Narsih dikuburkan di tanahmu sendiri, biar lebih aman, ucap laki-laki tua berikat kepala hitam. Tapi saya tak punya tanah sendiri yang di dekat rumah, Mbah, jawab laki-laki yang memakai kopiah hitam lusuh, yang ternyata ayah dari Narsih, wanita yang baru meninggal. Ini yang menyulitkan, ini, ucap laki-laki yang dari tadi hanya diam mendengarkan. Ya sudah, begini saja. Kuburkan di tanah makam, tapi cari tempat di tengah-tengah, dan tetap harus dijaga sampai 40 hari. Tegas Mbah Rekso yang disepuhkan di desa itu. Di samping Mbah Rekso dikenal sebagai sesepuh, beliau juga dikenal dengan ilmu-ilmu kejawennya, sehingga masyarakat di desa itu segan dan menaruh hormat pada Mbah Rekso. Hari berganti pagi, prosesi mensucikan jenazah Narsih rampung. Penggalian liang lahat yang letaknya hampir di tengah-tengah tanah makam umum juga sudah selesai. Beberapa penduduk yang ikut dalam penggalian tampak duduk-duduk menanti jenazah datang. Dengar-dengar kuburan Narsih ini akan dijaga sampai 40 hari ya, Kang? Tanya seorang penduduk yang tangannya sibuk meracik tembakau dan cengkeh untuk dijadikan rokok. Ya harus, kalau enggak wah bahaya, saut temannya yang duduk di sebelahnya seraya menuangkan kopi dari teko ke dalam gelas. Memang bahayanya kenapa, Kang? Kembali satu temannya bertanya dengan mimik wajah heran. Ya nggak tahu pastinya, cuma kata Mbah Rekso begitu. Jadi yang tahu ya Mbah Rekso, jawab temannya tadi sambil meneguk kopi yang sudah hangat. Nah, ini kalau senangnya maju. Baru saja mereka terdiam, mata mereka melihat iring-iringan orang yang berjalan dengan keranda yang dipikul 4 orang laki-laki. Salah satu dari pengiring menaburkan bunga-bunga di sepanjang jalan yang dilalui. Isak tangis keluarga Narsih yang ikut mengiring tepat di belakang keranda menambah suasana duka. Setelah melewati beberapa kuburan, sampailah keranda jenazah yang dipikul diletakkan samping liang lahat yang akan menjadi rumah terakhir bagi Narsih.
Azan berkumandang setelah penutup keranda dibuka. Terbujur kaku jenazah Narse dengan kain putih membalutnya. Wajah pucat dengan beberapa kapas menempel pada bagian-bagian wajah, serta beberapa tali yang mengikat dari ujung kaki sampai atas kepala. Sampai tiba saat jenazah Narse dimasukkan ke liang lahat, terdengar tangisan-tangisan dari keluarga Narse yang sepertinya tak rela kehilangan Narse. Saradana, komat A. Komat A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang Naik atau nama sini. Coba kan nunggu berapa? Setelah selesai jenazah diletakkan dan iqomah terdengar, papan juga terpasang rapi hingga menutup mayat Narse. Tanah-tanah galian diurukkan kembali hingga menutup dan membuat gundukan. Doa-doa mengiringi proses akhir pemakaman Narse. Isak tangis masih terdengar ketika langkah kaki para pelayat meninggalkan kuburan Narse. Namun para pelayat tak menyadari bahwa di sudut ujung tanah makam, di samping pohon lego yang besar, sepasang mata mengawasi semua prosesi pemakaman. Seorang laki-laki setengah baya berperawakan kurus tinggi serta kulit hitam tersenyum sendiri melihat para pelayat yang sudah meninggalkan tanah kuburan di mana Narse dimakamkan. Akhirnya yang kutunggu-tunggu dan kucari sekian lama kini ada di depan mataku. Ucapnya lirih disertai senyum sinis tersungging di bibirnya yang kecoklatan. Langit sore tiba-tiba gelap. Awan-awan hitam seolah berkejaran. Angin tertiup kencang, kilat-kilat pun saling bermunculan. Ayo cepat, keburu hujan nanti, teriak Inal, salah satu yang ditugaskan menjaga kuburan Narse pada Tono dan Sugeng. Mereka bertiga membuat tenda dari papan sebagai alas dan terpal sebagai penutup. Angin kencang sedikit membuat kerepotan mereka bertiga. Ditambah suasana yang mulai gelap, kilat dan petir bergantian membuat mereka mulai gugup. Sampai akhirnya tenda pun terpasang dan mereka bertiga pulang. Hujan turun begitu deras. Langit Singosari hampir merata menjatuhkan air hujan. Hawa dingin mulai menusuk, membuat hampir seluruh masyarakat desa itu malas untuk keluar rumah. Namun tidak untuk tiga laki-laki yang berumur 30 tahunan. Mereka harus menjaga kuburan Narse. Mereka telah sanggup dengan bayaran yang telah disepakati selama 40 hari. Hujan telah reda. Namun gerimis kecil masih terasa ditambah angin malam yang membuat semakin dingin tak membuat ketiganya mundur. Bermodalkan lampu petromak, mereka bertiga berjalan menyusuri jalan desa yang sepi dan gelap. Hanya suara-suara binatang kecil yang terdengar. Jalanan yang becek kadang yang membuat mereka bertiga harus lambat berjalan. Sampai di sebuah rumah yang terang dan terdapat beberapa orang sedang duduk, mereka berhenti. Tak lama kemudian muncul ibu-ibu yang membawa tremos dan bungkusan-bungkusan dari daun pisang. Rumah itu adalah rumah orang tua Narse yang baru saja mengadakan acara kirim doa. Kalian bertiga harus benar-benar menjaganya. Jangan sampai kalian lengah, karena kuburan Narse pasti diincar banyak orang. Ingat, kalau ada apa-apa kabari saya langsung. Ucap Mbah Rekso dengan tegas dan wajah tegang saat menghampiri Inal, Tono dan Sugeng.
Ketiganya hanya menunduk dan mengangguk pelan. Setelah menerima bekal, ketiganya berpamitan dan berjalan menuju tenda yang sudah mereka buat sore tadi. Tenda dengan atap terpal hijau terletak di belakang pintu masuk makam umum. Gelap malam dan hawa dingin yang menusuk, suasana tanah kuburan yang menyeramkan tentunya tak membuat ciut nyali mereka. Sesampainya mereka di tenda, Inal langsung menggantung lampu petromak, sedangkan Sugeng dan Tono bermodalkan senter dengan 3 batu baterai di tangan, langsung berjalan menuju makam Narsih. Mereka memastikan bahwa makam Narsih masih aman. Gundukan tanah basah dan bunga-bunga yang sudah lengket dengan tanah masih utuh. Setelah memastikan Tono dan Sugeng kembali ke tenda yang sudah ada Inal di dalamnya, 3 gelas kopi telah Inal tuangkan dan beberapa makanan olahan dari singkong digelar beralaskan daun pisang. "Gimana, Ton? Aman?" tanya Inal ketika Tono masuk duluan ke dalam tenda. "Aman, Nal, masih utuh," jawab Tono yang seumuran Inal. Tangannya mengambil gelas dan meminum kopi hitam yang mereka bawa dari rumah Pak Widi, orang tua Narsih. Hal yang sama juga dilakukan Sugeng yang baru saja masuk tenda. "Kenapa toh kok makam Narsih harus dijaga?" Tono yang tak mengerti menanyakan tujuan pekerjaannya mereka. "Supaya tidak digali orang dan diambil sesuatu dari jenazah Narsih," jawab Sugeng yang paling tua di antara Inal dan Tono. "Maksudnya gimana toh, Kang? Gak paham aku." Kembali Tono bertanya yang belum puas dengan jawaban Sugeng. "Gini loh, Narsih itu perawan bungsu yang meninggalnya tepat malam Jumat Kliwon, yang paling dicari oleh penganut ilmu-ilmu hitam karena..." Penjelasan Sugeng terhenti ketika telinganya mendengar sesuatu di balik pintu masuk makam umum yang hanya berjarak beberapa meter dari tenda mereka. "Jangan didekati," larang Sugeng ketika ia lihat Inal akan beranjak mendekati pintu gerbang. Suara dengusan dan geraman terdengar jelas dari balik gerbang. "Kenapa, Kang?" tanya Tono dengan lirih. "Biarkan dulu. Aku takut itu pancingan agar kita meninggalkan kuburan Narsih. Kamu ingatkan pesan Barekso," jelas Sugeng pada Tono. Tono dan Inal mulai tegang. Mereka berdua mulai merasakan suasana yang mencekam. Berbeda dengan Sugeng yang terlihat biasa saja. Sugeng memang pemberani sebab dia banyak belajar dari Mbah Rekso. Malam terus bergulir hingga sayup-sayup suara tahrim terdengar, menandakan waktu subuh hampir tiba. Hanya Sugeng yang tak terlelap semenit pun di malam pertama mereka berjaga. Dari surau kecil yang letaknya paling dekat dengan tanah kuburan dibanding masjid, suara adzan subuh terdengar yang dikumandangkan suara tua, dan terlihat hanya beberapa kelintir saja yang ikut menunaikan sholat subuh berjamaah. 3 sekawan sang penjaga kuburan Narsih beranjak pulang saat orang-orang mulai keluar rumah menjemput rizki dengan berbagai peralatan yang menjadi teman setia mereka dalam menafkahi keluarga. Sawah dan ladang menjadi tujuan mereka. Mesti alam tampak gelap karena matahari menunggu waktunya untuk keluar. "Ke sawah, Mbah, Pak De," sapa Sugeng, Inal maupun Tono saat mereka berpapasan dengan para penduduk yang akan pergi ke medan lumpur. Tampak suasana akrab antar sesama sangat terasa. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka bertiga singgah di rumah Mbah Rekso yang langsung menyambut mereka di beranda rumah sederhana miliknya. "Bagaimana, Sugeng? Apakah ada gangguan?" tanya Mbah Rekso setelah mempersilahkan mereka bertiga duduk. "Maaf, Mbah, cuma gangguan-gangguan kecil,"
Jawab Sugeng dengan menunduk menandakan ia begitu menghormati Mbah Reksa. Ya, mudah-mudahan sampai tutup lemah Jalokso tak ada yang berniat membongkar kuburan Narse. Tegas Mbah Reksa dengan mata menerawang jauh ke depan. 3 gelas kopi dan 1 gelas sebekong teh datang, menghangatkan suasana pagi yang cerah. Tampak Mbah Reksa sesekali bercanda dan menggoda 3 laki-laki muda yang masih membujang. Setelah kopi dan beberapa batang rokok mereka hisap habis, mereka bertiga pamit. Jalan-jalan becek dan penuh kubangan lumpur menjadi ciri khas desa di mana Sugeng dan kawan-kawannya tinggali apabila setelah hujan mengguyur. Malam kedua bagi Sugeng dan teman-temannya masih seperti malam pertama, hanya gangguan-gangguan kecil yang mereka temui. Namun saat malam ketiga, suasana desa dan tanah kuburan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hawa panas dirasakan semua penduduk desa, tak terkecuali Sugeng dan teman-teman yang sudah berada di tenda darurat mereka. Tampak Sugeng mengipas-ngipaskan sarung kotak-kotak warisan bapaknya. Keringat membasahi kaos oblong yang terlihat banyak bintik-bintik hitam yang menandakan betapa akrabnya kaos itu di tubuh Sugeng. Kang, gerah banget ya malam ini. Keluh Tono yang juga terlihat melepas kancing-kancing kemejanya. Iya, padahal tadi siang mendung. Saut Inal yang duduk di luar tenda. Sedang Sugeng tak menanggapi. Ia masih asik dengan kipasan sarungnya. Hingga beberapa lama mereka bertiga merasakan hawa gerah. Tiba-tiba angin kencang menghampiri tenda mereka yang membuat bergoyang dan hampir memadamkan lampu petromak yang mereka gantung. Inal yang berada di luar seketika melompat masuk. Wajahnya tegang, matanya melirik keluar. Kang, aku melihat bayangan hitam masuk lewat sudut sana. Ucap Inal sambil menunjuk arah di mana ia melihat bayangan hitam melompat bebarengan dengan datangnya angin kencang tadi. Suasana seketika mencekam. Sugeng yang biasanya santai kini ikut merasakan ketegangan. Mereka merasa banyak yang sedang mengawasi mereka dari balik nisan dan patok kuburan, seolah-olah para penghuni kuburan bangun dan sedang memperhatikan mereka. Nal, kita cek kuburan Narse, biar Tono jaga tenda. Ajak Sugeng pada Inal seraya bangkit dan menghidupkan senter. Sugeng keluar tenda yang diikuti Inal dari belakang. Sedang Tono yang mulai merasa takut hanya diam di dalam tenda. Sebelah mana tepatnya kamu lihat bayangan tadi? Tanya Sugeng pada Inal. Itu Kang, jawab Inal dengan mengarahkan cahaya senternya ke arah sudut tanah kuburan yang terdapat sungai kecil sebagai batas dengan ladang ubi milik warga. Sugeng terus berjalan dengan Inal mengekor di belakangnya. Mereka berdua melewati kuburan-kuburan warga yang terkadang juga harus mereka langkahi. Ketika mereka sampai di tempat di mana Inal melihat bayangan hitam, tiba-tiba wajah Sugeng mendadak pucat. Ketika ia mengarahkan senternya ke bawah, terlihat jejak-jejak kaki namun tanpa jejak jari. Nal, cepat kita lihat kuburan Narse. Ucap Sugeng dengan setengah berlari dan mengarahkan cahaya senternya ke arah kuburan Narse, meski masih jauh dan tak terlihat. Sugeng dan Inal tak peduli kaki mereka berkali-kali menendang patok-patok kuburan. Hingga sesampainya di kuburan Narse dengan bunga-bunga yang sudah layuran kering di atasnya, serta payung hitam masih menancap di depan patok, Sugeng dan Inal menarik nafas lega. kenapa Kang kok tadi Kang Sugeng pucat banget? Tanya Inal yang penasaran saat Sugeng melihat jejak kaki. Gak apa-apa, malam ini kita harus benar-benar ekstra menjaga kuburan Narse ini. Nanti kita giliran melihatnya. Jawab Sugeng yang tak bisa menjelaskan apa yang membuat Inal keherangan. Setelah beberapa kali memeriksa sekeliling kuburan Narse,
Sugeng dan Inal memutuskan kembali ke tenda. Meski Sugeng masih merasa bahwa ia dan Inal sedang diawasi, namun Sugeng gak menemukan apa-apa dan siapa yang mengawasinya. Sesampainya Sugeng dan Inal di tenda, mereka melihat Tono yang meringkuk di dalam kain sarung kumal yang ia bawa. Gimana Kang? Aman? Tanya Tono begitu melihat dua temannya masuk dan duduk di dalam tenda. Aman. Aman untuk sementara. Nanti kita bergilir ngecek dan mengawasi kuburan Narsih. Tegas Sugeng memutuskan. Inal dan Tono mengiyakan meski dalam hati mereka ada rasa ketakut dan tegang. Malam semakin berjalan. Angin-angin tipis menyapa alam. Langit yang tadinya terang kini mulai nampak gelap. Mendung yang awal pecah-pecah dan berjarak kini tampak berkumpul tersapu angin. Malam ini aku harus mendapatkannya. Gumam satu sosok laki-laki kurus tinggi dengan tubuh dibalut kain hitam selimpangan berikat ke pinggang. Juga kepalanya ditutup kain hitam dengan ikatan di belakang. Ia tertelungkup di samping satu makam yang tinggi dan batu bata tersusun. Kemudian ia bangkit. Matanya tajam menatap ke arah tenda, kemudian berpaling ke arah kuburan Narsih. Ia memejamkan mata dengan tangan bersedekap menyilang, serta mulut yang bergerak-gerak menandakan ia sedang membaca sesuatu. Beberapa menit kemudian ia berjalan mendekati kuburan Narsih. Sesampainya, tangannya mencabut payung hitam serta patok kayu yang bertuliskan nama Narsih. Saat pertama tangannya mulai menggali, permunculan sosok-sosok dari segala penjuru. Sosok-sosok yang terbungkus kain putih, berdiri dengan wajah hitam dan penuh luka yang meneteskan lendir. Mata hitam mereka menatap Yono yang sedang menggali kuburan Narsih dengan kedua tangannya. Sosok-sosok itu mulai berlompatan mendekati kuburan Narsih. Sementara di tenda, suasana mencekam membuat Inal, Tono dan Sugeng enggan keluar tenda. Mereka berkali-kali meneguk kopi yang mulai dingin dan menghisap rokok untuk mengusir keresahan dan suasana yang menegangkan. Suara lolongan anjing mengagetkan mereka bertiga, ditambah bau bunga kamboja dan busuk serta anyir. Tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tenda, membuat mereka bertiga saling pandang. Bulu kuduk mereka mulai merinding. Belum hilang kekagetan mereka, kini ditambah dengan banyaknya bayangan-bayangan yang berkelibatan di balik tenda. Bayangan-bayangan itu seperti berdiri mengepung dan menatap ke tenda yang terlihat dari dalam tenda dengan pencahayaan lampu petromak. Rasa takut mulai menjaleri Tono dan Inal, sementara Sugeng lebih kepada kecemasan. Sekarang giliran siapa yang mau ngecek ke kuburan Narsih? Tanya Sugeng memecah kesunyian di dalam tenda. Tak ada yang menyaut. Tono dan Inal sama-sama hanyut dalam ketakutan. Sugeng akhirnya bangkit, tangannya meraih senter miliknya. Namun baru 2 langkah Sugeng keluar tenda, matanya dikejutkan dengan sosok-sosok pocong yang berdiri mengitari tenda. Dengan mata melotot dan tubuh yang terlihat dari lutut, perut dan tangan yang bersedekap serta leher hitam, banyak luka-luka bolong di wajah hingga mengeluarkan lendir yang menetes dan berbau busuk menyengat. Mendung kini benar-benar telah menutup langit. Angin dingin bertiup tak beraturan.
Namun tak membuat gentar Sugeng. Ia meneruskan langkahnya menuju kuburan Narsih, meski di samping kanan kirinya sosok-sosok pocong terus menatapnya dengan mata melotot mengikuti langkahnya. Langkah Sugeng kembali terhenti ketika di depannya berdiri seorang nenek tua. Badannya bungkuk dengan rambut putih acak-acakan serta wajahnya yang hitam gosong. Nenek tua itu menatap Sugeng. Matanya melotot tajam dan dengan bibir hitam membuat nyali Sugeng ciut. Tangan nenek tua itu menyeret sebilah golok tajam mengkilat. Ia melangkah pelan mendekati Sugeng dengan badannya yang bungkuk. Sugeng mundur perlahan dengan wajah pucat. Lututnya mulai gemetar. Tangannya kaku sehingga cahaya senter terus mengarah pada nenek bungkuk itu. Belum lagi sosok-sosok pocong yang melompat-lompat mendekatinya. Di tenda, Inal dan Tono juga mengalami hal sama. Namun bukan sosok pocong yang mereka lihat, tapi sosok wanita muda bergaun putih panjang sampai menutupi kakinya. Di balik wajahnya yang seputih kapas sebagai tak ada darah yang mengalirinya, seringainya sangat menakutkan. Tawanya yang membuat gemetar Tono dan Inal. "Ayo, salah satu dari kalian cepat panggil Barekso," teriak Sugeng yang ditujukan pada Inal dan Tono. Sugeng benar-benar panik. Nenek tua itu terus mendekatinya hingga sampai di tenda. Tono yang berinisiatif memanggil Mbah Rekso bangkit. Dengan sisa keberaniannya ia berlari keluar dari tenda, menerobos gerbang tanah kuburan. Tempat berdiri sosok wanita yang perutnya bolong tembus sampai ke punggung belakang. Tono terus berlari di kegelapan malam. Suara cekikikan wanita mengiringi Tono yang lagi berlari. Sesekali Tono menengok ke belakang. Ternyata sosok itu melayang mengikuti Tono. Mata sosok itu melotot dan terus tertawa menyeringai kepada Tono. Di kuburan Narsih, Yono yang baru saja selesai menggali tanah tangannya kini mulai membongkar papan-papan penutup jenazah Narsih satu persatu. Nampaklah mayat Narsih seutuhnya setelah papan terakhir Yono angkat. Suara angin bergemuruh dengan kilat-kilat yang sambung menyambung membuat suasana semakin mencekam. Yono membukukan badan dan mendekatkan wajahnya ke wajah mayat Narsih. Kilatan cahaya memperjelas apa yang dilakukan Yono. Tepat saat Yono menempelkan bibirnya ke bibir mayat Narsih, kilatan panjang meneranginya. Beberapa saat kemudian, Yono menengadahkan wajahnya ke atas. Kedua tangannya yang mengepal kuat, mulutnya menyeringai dan mengerang keras. "Rogoh nyawa!" gumam Yono yang masih terus menyeringai. Langit makin gelap. Dan bukan hanya kilat, namun hujan pun mulai ikut andil malam itu. Yono segera naik ke atas meninggalkan mayat Narsih yang tampak jelas saat kilat berkelibatan. Dengan kain kafan yang terbuka karena tali-tali kafannya telah Yono bawa. Sumingkir! Sumingkir! Opo kang olodo lungo? Opo sing ora becik sumingkir? Sumingkir! 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 Kabeh kang ora becik pada sumingkir saka kene. Sumingkir! Suara opo kae?
Sugeng dan Inal benar-benar tak berkutik di tenda, sementara Tono dan Mbah Rekso juga belum tiba. Berkali-kali Sugeng membaca mantra yang ia dapat dari Mbah Rekso, namun tak mampu mengusir nenek tua yang terus berjalan mendekati tenda. Walau badan dan rambutnya basah oleh air hujan, hingga sang nenek tua berada tepat di depan tenda, tangannya mengayunkan parang yang mengkilat, dan akhirnya Sugeng dan Inal benar-benar tak berkutik kala itu di tenda, sementara Tono dan Mbah Rekso juga belum tiba. Berkali-kali Sugeng membaca mantra yang ia dapat dari Mbah Rekso, namun tak mampu mengusir nenek tua yang terus berjalan mendekati tenda, walau badan dan rambutnya basah oleh air hujan. Hingga sang nenek tua berada tepat di depan tenda, tangannya mengayunkan parang yang mengkilap, dan parangnya menghantam lampu petromak. Suara tawanya sebelum pergi meninggalkan tenda bersama hilangnya sosok pocong hitam. Kemerah-merahan mulai menampakkan langit di timur, mendahului sang pencerah semesta alam yang menjadi sumber bagi penghuni bumi. Semilir angin pagi yang biasa dinikmati para petani saat menggarap sawah ladang mereka. Pagi ini tampak sepi, nyaris tak ada kegiatan apapun di sawah maupun di ladang. Namun di beberapa tempat tampak kerumunan orang dengan wajah-wajah tegang, terutama di tanah kuburan di sebuah makam yang terbuka. Benar-benar iblis yang nekat melakukan ini, ucap Mbah Rekso geram dengan raut muka merah. Ditatapnya berkali-kali mayat Narsi yang sedikit terendam air dan lumpur. Namun aneh, mayat Narsi berubah hitam gosong dengan bau seperti daging terbakar. Apa yang didapat dari mayat Narsi ini, Mbah, hingga begitu nekatnya? Tanya Pak Wiro sang kepala dusun. Semuanya, jawab Mbah Rekso singkat. Belum sempat Pak Wiro bertanya kembali, seorang laki-laki datang setengah berlari menghampiri Mbah Rekso. Mbah, Sugeng dan Inal sudah siuman, tapi mereka berdua sepertinya linglung dan ketakutan, Mbah, ucapnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Bawa mereka berdua ke rumahku dan tolong tutup serta timbun kembali kuburan Narsi ini, perintah Mbah Rekso pada laki-laki itu dan semua yang berkerumun di makam Narsi. Berita kuburan Narsi dibongkar membuat gempar seluruh penduduk desa, bahkan sampai ke desa tetangga. Banyak asumsi yang beredar dari mulai untuk kekayaan hingga ilmu hitam. Inal dan Sugeng yang baru sadar dibawa ke rumah Mbah Rekso, namun dengan keadaan sangat memprihatinkan. Ia linglung dan tak ingat apa-apa. Sedang Inal masih terlihat sangat ketakutan. Sesampainya di tempat Mbah Rekso, ternyata Tono juga mengalami hal yang sama dengan Inal. Wajahnya pucat serta sangat ketakutan. Mbah Rekso yang sedang duduk berhadapan dengan Pak Wiro mendadak bangkit ketika seorang laki-laki tua seumurannya berjalan cepat mendekatinya dengan pakaian komprang hitam. Wajahnya dihiasi kumis tebal serta jenggot pendek. Ia nampak akrab dengan Mbah Rekso. Terlihat mereka berpelukan saat bertemu. Ini bakal menjadi gerbang Angkara. Lemah Jolo Suto sudah diambil. Dendamnya bakal terbayarkan ini, ucap laki-laki tua yang baru datang dengan wajah tegang. Mbah Rekso nampak tertegun mendengar ucapan laki-laki tua yang dipanggil Mbah Bayan. Berarti sampean tahu siapa pelakunya, Mbah? Tanya Pak Wiro dengan penuh penasaran. Saya rasa Rekso juga sudah bisa menduga siapa pelakunya. Tapi aku yakin dia tidak akan tinggal di daerah sini lagi setelah dendamnya terbalaskan, tegas Mbah Bayan. Berarti dia selama ini benar-benar melakukan tirakat di alas Purwo selama 100 hari. Ia benar-benar nekat dan gila
hingga ilmu iblis pun ia ambil. Gumam Mbah Rekso menanggapi ucapan Mbah Bayan. Sebenarnya siapa dia dan ilmu apa yang sedang sampan berdua bicarakan? Tolong jelaskan. Keluh Pak Wiro kepada Mbah Bayan dan Mbah Rekso. Kedua laki-laki tua itu saling pandang hingga Mbah Bayan menatap sang kepala dusun. Kelak Pak Wiro tahu siapa dia. Kabut-kabut tipis senja sore berkejaran di ufuk timur. Semakin memanjakan mata dengan hamparan kebun yang tak berujung sepandangan mata. Pohon-pohon yang rindang dengan buah yang menggantung indah warna-warni. Buah yang menjadikan sebuah kota di Malang menjadi terkenal. Apa kamu sudah menemukan yang aku pesan, Ji? Tanya seorang laki-laki umur 60-an dengan sebuah tongkat di tangan kanannya. Tubuhnya tinggi kurus dengan rambut lurus hitam. Sudah Pak, meski tak sepadan dengan Bapak, tapi saya yakin Mas Suntoro bakal suka dengan gadis itu. Jawab Munaji dengan sedikit membungkuk hormat. Maksudmu tidak sepadan soal harta? Kembali laki-laki yang berwibawa dengan jaket bluturnya bertanya. Ji Pak, jawab Munaji pelan. Aku tidak memikirkan masalah itu, Ji. Asal gadis itu benar-benar lahir pada hari Selasa Kliwon. Tegasnya kembali dengan mata menatap Munaji, orang kepercayaan dalam mengurusi kebun-kebun miliknya. Itu sudah saya pastikan Pak. Bahwa dia benar-benar lahir hari Selasa Kliwon dan juga dia anak tunggal. Dengan yakin Munaji menjawab dan meyakinkan Suyono sang juraganya yang mempercayakan seluruh kebun-kebun miliknya. Senyum tipis menghiasi bibir Suyono. Matanya memandang lepas ke depan dengan wajah cerah penuh harapan. Senja semakin tenggelam, seolah memperingatkan para penghuni bumi jika hari akan berganti malam. Malam itu di sebuah rumah yang cukup besar, berhalaman luas dengan beberapa pohon rambutan yang rindang, tampak asri dengan aneka macam bunga-bunga yang digantung di teras. Di dalam, di ruang keluarga seorang gadis tertunduk. Ia duduk di hadapan seorang lelaki tuanan berwibawa dengan pakaian batik halus dipadukan belangkon di kepala. Enggak, kamu tahu siapa yang kemarin datang? Dengan suara berat dan wajahnya sedikit tegang laki-laki tua itu bertanya. Sang gadis cantik nan anggun hanya menggelengkan kepala pelan tanpa berani menunggakkan ke wajahnya. Dia adalah utusan Pak Yono, juragan serta orang paling disegani. Sejenak laki-laki tua itu diam. Ditatapnya dalam-dalam gadis yang masih tetap menunduk di hadapannya. Yang Bapak pikirkan adalah kedatangannya membawa pesan dari Pak Yono, ingin melamarmu untuk anaknya. Jantung gadis cantik seakan berhenti. Ia memberanikan diri menatap laki-laki tua yang ternyata bapaknya sendiri. Ditatapnya wajah yang menua dengan keriput serta rambut yang sudah beruban di balik belangkonnya. Tapi Wuri masih terlalu muda, Pak. Wuri masih ingin kuliah. Belum siap kalau untuk menikah. Jawab gadis cantik yang bernama lengkap Wuri Handayani kepada bapaknya Pak Wardoyo. Pak Wardoyo menarik nafas panjang. Wajahnya menegang setelah mendengar jawaban anak semata wayangnya. Pikirannya seperti terbebani dengan suatu pilihan yang amat sulit. Dari sebuah kamar, tepatnya kamar khusus, muncul seorang wanita setengah baya dengan pakaian adat Jawa, kain badik dan kebaya serta rambut disanggul ke belakang. Nampak anggun dengan sebuah selendang yang diikatkan ke perut rampingnya. Wanita itu duduk di samping Wuri, tangannya membelai dengan lembut rambut panjang Wuri yang tergerai.
Duk, ibu tahu kalau kamu punya cita-cita sendiri. Ibu sama bapak sebenarnya juga berat jika kamu jadi menantu Pak Yono. Sejenak Ibu Wuri diam, matanya menatap Pak Wardoyo seakan meminta persetujuan. Namun, perlu kamu tahu, Duk, Pak Yono bukan orang sembarangan. Dengan lembut Ibu Wuri memberi penjelasan. Karena dia orang kaya raya. Ucap Wuri dengan mata mulai berkaca-kaca. Bukan hanya itu, Nduk. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu yang membuatnya ditakuti dan disegani. Kini Pak Wardoyo ikut menjelaskan. Karena ia tahu betul siapa Pak Yono. Tapi tak mungkin dirinya menjelaskan semuanya pada Wuri. Malam itu tak ada kesepakatan antara Wuri dan orang tuanya. Wuri sendiri tetap kekeh ingin meneruskan cita-citanya menjadi dokter. Ia tak pernah berpikir jika di usianya yang masih terlalu muda untuk menikah. Malam itu suasana hati Wuri tak nyaman. Meski berkali-kali matanya mencoba untuk terpejam, namun tetap saja pikiran dan hatinya memaksa untuk terjaga. Diraihnya sebuah novel tebal dari meja samping ranjangnya. Perlahan ia buka halaman per halaman. Dengan fokus matanya membaca deretan huruf-huruf tersusun dari penulis idolanya. Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki yang bersentuhan dengan daun-daun kering di samping rumahnya. Sejenak Wuri terdiam. Matanya melirik jendela kaca kamarnya. Sunyi. Mata Wuri kembali fokus pada novel yang dipegangnya. Namun baru beberapa bait ia membaca, suara langkah itu kembali terdengar. Bahkan kini langkah itu mendekat ke jendela kamarnya. Wuri meletakkan novelnya. Kakinya perlahan turun dari ranjang besi dengan kelambi putih motif bunga-bunga. Ia melangkah mendekati jendela kamar yang dilapisi kain korden tanpa teralis dan hanya 2 kancing di bawah sebagai penguatnya. Wuri terjingkat kaget. Tiupan angin tiba-tiba masuk melewati kain gorden hingga menerpa wajah dan rambutnya. Wuri mundur. Kini hidungnya mencium bau gosong daging terbakar. Matanya tak lepas memandang jendela kamar yang memanjang dari bawah ke atas setinggi dirinya. Hembusan angin terus menyibak kain gorden hingga Wuri bisa dengan jelas melihat dari kaca jendelanya satu sosok berdiri di luar jendela. Wuri merasakan dingin tengkuknya, bulu kuduknya merinding. Bau gosong semakin menyengat. Namun rasa penasaran Wuri membuat ia melangkah mendekati jendela. Jantung Wuri berdebar kencang saat dengan jelas matanya melihat sosok berwajah hitam gosong sedang menatapnya. Wuri terdiam kaku. Ia mulai merasakan ketakutan, bukan hanya saja pada sosok hitam, tapi di belakang sosok hitam juga berdiri satu sosok nenek tua bungkuk dengan menenteng parang. Wuri membalikkan badannya. Ia berusaha lari keluar dari kamarnya. Namun kini Wuri benar-benar tak berdaya. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat pasi. Ketika ia melihat di ranjangnya sesosok wanita berambut panjang dan bergaun panjang putih sedang duduk menatapnya. Bau wangi bunga kamboja memenuhi kamarnya. Cerit Wuri yang benar-benar sudah tak kuat menahan ketakutannya. Pintu kamar Wuri terbuka keras. Pak Wardoyo panik mendapati Wuri yang menggigil dengan tubuh duduk bersimpuh di lantai kamarnya. Wuri, Dok. Teriak Ibu Wuri yang ada di belakang suaminya berlari memeluk Wuri. Ia menangis melihat keadaan Wuri yang pucat dan menggigil ketakutan.
Pak Wardoyo melangkah mendekati jendela kamar Wuri. Ia curiga dengan kain gorden yang tersingkap. Matanya memandang keluar. Dengan bantuan cahaya lampu di halaman, Pak Wardoyo melihat satu sosok yang tak begitu jelas sedang berdiri di pintu gerbang. Sosok itu seolah memperhatikan kamar Wuri. Pak, ini Wuri, tolong Pak. Teriak Ibu Wuri yang menyadarkan Pak Wardoyo. Segera Pak Wardoyo menutup kain gorden yang rapat. Ia segera membopong tubuh Wuri dan membaringkan di atas ranjang. "Tolong Bu, ambilkan air putih segelas," perintah Pak Wardoyo pada istrinya. Ibu Wuri segera bergegas dan beberapa menit kemudian tangannya membawa dan menyerahkan segelas air putih kepada Pak Wardoyo. Setelah dibacakan sesuatu, Pak Wardoyo meminumkan air dalam gelas dan disisakannya untuk mengusap wajah Wuri yang masih tampak pucat. Wuri menangis dalam pelukan ibunya. Ia menceritakan pelan-pelan apa yang ia alami. Pak Wardoyo nampak tegang, seolah ini menjadi awal dan tanda apa yang ia khawatirkan. Senja sore begitu menawan di langit Malang. Cerah nan elok ditambah semilir angin, sungguh menenteramkan jiwa. Tapi tidak untuk Wuri. Gadis berparas cantik, berkulit putih bersih, tampak sedang duduk melamun di teras depan, menatap aneka bunga-bunga yang digantung rapi. Namun wajah cantik Wuri tak secerah langit sore. Semburat kesedihan terpancar dari bola-bola matanya. Tatapannya kosong, jiwanya meronta. Setelah apa yang ia dengar tadi siang dari seseorang yang mengaku bernama Munaji, bahwasanya tuanya akan datang berkunjung melamarnya. "Duk, Bapak mau bicara sama kamu di belakang." Wuri menoleh dan melihat wajah ibunya. Tangannya ikut menggenggam tangan ibunya yang lembut di bahunya. Wuri mengangguk pelan dan bangkit melangkah bersama ibunya. Di teras belakang tampak Pak Wardoyo sedang duduk dengan raut wajah cemas. Ia tak mengira jika akan menghadapi pilihan sulit untuk keluarganya. "Duduk, Nduk," ucapnya ketika anak dan istrinya sudah berdiri di hadapannya. "Kamu sudah mendengar sendiri dari orang kepercayaan Pak Yono bahwasanya nanti malam Pak Yono sendiri akan datang melamarmu." Pak Wardoyo terdiam sejenak. Ditatapnya Wuri lekat-lekat. "Tak ada pilihan yang baik untuk kita. Semua pilihan sangat berat." Pak Wardoyo menarik nafas panjang. Pak Yono melamarmu untuk anaknya, bukan atas dasar kekeluargaan, Duk. Kini Ibu Wuri ikut bicara. Wajahnya pun menyiratkan kecemasan. "Lalu, atas dasar apa Pak Yono menginginkanku menjadi menantunya, Bu?" Tanya Wuri penasaran dengan ucapan ibunya. "Atas dasar lelakon," jawab Ibu Wuri tegang. Wuri semakin bingung. Ia tak pernah melihat orang tuanya secemas ini. "Sebenarnya ada apa di balik niat Pak Yono melamarku, Pak, Bu?" Wuri memberanikan diri menatap bapak ibunya. Ia merasa berhak tahu yang sebenarnya. "Kamu gadis istimewa bagi Pak Yono. Hanya kamulah yang bisa membuat Suntoro mewarisi segalanya dari bapaknya," jawab Pak Wardoyo. Ia bangkit, berdiri menatap halaman belakang rumahnya dengan pikirannya mengingat sesuatu. "Pak Yono hanya akan menikahkan anaknya, Suntoro. Ya, Suntoro dengan gadis yang lahir pada Selasa Kliwon sebagai syarat agar ilmu dan kekayaannya turun-temurun. Dan kenapa Pak Yono menginginkanmu? Karena kamu lahir Selasa Kliwon, Duk," jelas Pak Wardoyo. Wuri sangat terkejut mendengar penjelasan bapaknya. Ia kini tahu yang menjadi kecemasan orang tuanya.
Dan Pak Yono akan berbuat apa saja untuk mendapatkanmu. Salah satunya seperti yang kamu alami tadi malam. Kembali ucapan bapaknya membuat Wuri kaget. Ia membayangkan kembali kejadian menyeramkan semalam yang sempat membuatnya linglung, dan itu adalah ulah Pak Yono. Bukan tanpa tujuan teror yang kamu alami semalam, tapi mereka datang untuk menanam balak di rumah kita. Ibu Wuri yang diketahui juga masih memegang tradisi keluarganya, yaitu kejawen, ikut menjelaskan. Kini Wuri benar-benar melihat ancaman yang bukan main-main pada keluarganya. Ia tak pernah melihat kecemasan ibunya seperti saat ini. Lantas, apakah Bapak Ibu akan menerima lamaran ini? Tanya Wuri. Orang tua mana yang rela anaknya menderita? Tapi Pak Wardoyo yang menjawab tak mampu meneruskan ucapannya. Ia benar-benar dilanda keresahan. Apa semuanya sudah siap, Ji? Tanya laki-laki tua dengan tongkat di tangan. Sampun, Pak. Jawab Munaji pada juraganya Pak Yono dengan menjurah hormat. Kalau begitu kita berangkat. Panggil Suntoro untuk segera turun. Perintah Yono yang langsung dilaksanakan Munaji. Munaji menaiki tangga rumah mewah Yono. Rumah berlantai 2 dengan segala perabotan yang terlihat mewah dan tentu mahal. Munaji berhenti di depan sebuah pintu kamar. Diketuknya perlahan hingga terdengar suara sautan dari dalam. Tampak seorang pemuda dengan kulit sawo matang berambut gondrong, memakai kemeja halus berlengan panjang keluar dari kamar. Ia dan Munaji kemudian menuruni tangga menuju Yono yang duduk menunggu. Kamu sudah siap, Toro? Tanya Yono pada Suntoro anaknya. Sudah, Pak. Tapi bagaimana kalau kita ditolak, Pak? Dengan ragu dan gugup Suntoro bertanya. Mereka tak akan bisa menolak lamaran kita. Tak ada pilihan bagi mereka. Ucap Yono dengan senyum seringai yang membuat takut Munaji atau siapapun yang melihatnya. Mobil mewah warna silver berjalan pelan meninggalkan halaman rumah mewah lantai 2. Rumah dengan 2 patung besar yang dicat hitam menambah kesan seram, ditambah penerangan yang redup. Jalanan yang masih lumayan ramai tak bisa membuat Munaji melajukan mobil mewah milik Suntoro dengan cepat. Namun dengan sabar ia mengemudi. Hingga sekitar 1 jam mobil berbelok di halaman sebuah rumah dengan halaman luas. Bunga-bunga di teras yang digantung menyambut mereka dengan cahaya yang terang. Munaji yang berjalan paling depan setelah mereka turun dari mobil, mengetuk pintu dengan separuh kaca bergambar bunga warna hijau. Hingga ketukan ketiga, baru terdengar pintu dibuka dari dalam. Pak Wardoyo mempersilakan masuk tamunya. Setelah bersalaman mereka duduk di kursi rotan dengan dilambari bantal-bantal empuk. Saat sedang berbasi-basi dari dalam muncul Wuri dan ibunya yang membawa beberapa cangkir teh dan makanan. Setelah mempersilahkan, Wuri dan ibunya ikut duduk. Wuri hanya menundukkan kepalanya, sedangkan Suntoro nampak terpesona dengan kecantikan Wuri. Maaf Pak Wardoyo,
Menyambung pembicaraan kita tadi siang, kini Pak Suyono dan Mas Suntoro ingin mendengar langsung jawaban dari Bapak dan khususnya Nduk Wuri. Setelah panjang lebar akhirnya Munajia mewakili tuannya meminta jawaban lamaran Suntoro. Pak Wardoyo dan istrinya nampak tegang. Mereka bingung dan cemas. Ditatapnya berkali-kali Wuri yang sesekali juga menatap orang tuanya. Terlihat wajahnya pucat dengan tatapan yang menyeratkan sebuah penolakan. Maaf, kami sekeluarga sangat menghargai dan menghormati keluarga Bapak Suyono. Dan kami juga mengenal Pak Yono sejak lama. Namun untuk satu hal ini, saya mohon pengertiannya Pak Yono sekeluarga ya, agar memberi waktu pada Wuri. Karena dia masih terlalu muda untuk menjalani rumah tangga. Ibu Wuri mencoba memberi pengertian karena ia tahu Wuri jelas menolak. Namun di luar dugaan, begitu Ibu Wuri selesai bicara, tiba-tiba Pak Yono bangkit. Tanpa bicara sepatah kata pun ia melangkah keluar. Langkahnya pun diikuti Suntoro dan Munaji. Pak Wardoyo terdiam. Wuri dan ibunya saling pandang. Terbersit ketakutan dengan sikap Pak Yono yang terlihat marah dengan penolakannya. Baru saja terdengar mesin mobil keluar dari halaman rumahnya. Tiba-tiba dari kamar Wuri terdengar suara kaca pecah. Pak Wardoyo bangkit disusul Wuri dan ibunya. Sampai di pintu kamar Wuri, mata mereka bertiga terbelalak. Terlihat serpian-serpian kaca yang berasal dari cermin rias Wuri yang pecah. Belum hilang rasa kaget mereka, kembali dikagetkan dengan pintu depan yang belum sempat ditutup, tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Suasana rumah Wuri kini benar-benar mencekam. Pak Wardoyo dan Ibu Wuri yang merasakan ketidakberesan mencoba tenang. Namun wajah mereka jelas mencerminkan kekhawatiran. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Ucap Ibu Wuri pada Pak Wardoyo. Benar, Bu. Aku juga sudah menduganya. Jawab Pak Wardoyo pada istrinya pelan. Wuri yang melihat kecemasan orang tuanya hanya tertunduk. Ia merasa bersalah. Inilah awal dari kengerian dan kekejaman Rogoh Nyowo. Kilat yang disusul suara petir menggelegar malam itu seakan ingin meruntuhkan langit di bumi Malang. Hujan yang tadinya rintik-rintik kini begitu deras turun dari langit. Angin bertiup kencang hingga menimbulkan suara gemuruh. Wuri yang masih dilanda kecemasan akan peristiwa lamaran kemarin malam termenung di kamar seraya memeluk guling dengan urung warna hijau kesukaannya. Pikirannya kacau dalam kebimbangan antara cita-cita dan keselamatan keluarganya. Wuri terkejut saat datang sebuah kilat. Di rumahnya mati. Ia bingung dan gelagapan. Tangannya meraba-raba meja rias yang sudah tak bercermin lagi. Hingga ia menemukan apa yang ia cari, yaitu senter. 2 kali ia menekan tombol untuk menghidupkannya. Namun mata Wuri terbelalak saat dengan cahaya senter ia melihat di luar jendela kamarnya yang entah ia lupa atau tertiup angin, kain kordenya tersingkap hingga begitu jelas melihat sosok wanita bergaun putih panjang hingga menutup kaki. Rambutnya tergerai. Saat kilat-kilat bermunculan, menambah jelas jika sosok wanita itu sedang melihatnya.
Matanya hitam bulat melotot ke arahnya. Kuku-kuku tangannya tajam. Di perutnya nampak bercak-bercak darah mengotori baju putih dombornya. Tubuh Wuri gemetar melihat sosok itu yang terus menatapnya. Tampak bibir hitam tebalnya memanggil-manggil namanya, yang semakin membuat Wuri ketakutan. Kemudian sosok wanita itu tertawa ngikik dan seperti melangkah ke depan rumah Wuri. Belum hilang ketakutan Wuri, tiba-tiba dari dapurnya terdengar seperti barang-barang terjatuh. Wuri belum berani beranjak, ia masih shock. Hingga seolah-olah ada kaki-kaki yang sedang berlari mengitari rumahnya. Wuri yang sudah sangat ketakutan segera paksakan kakinya untuk keluar dari kamarnya. Wuri memanggil-manggil orang tuanya dengan suara gemetar. Ia melangkah dengan cahaya senter yang dipegangnya. Sementara hujan belum berhenti, kilat masih terus bermunculan menambah kengerian yang Wuri rasakan. "Dek, Wuri," suara Pak Wardoyo dari dalam kamarnya melangkah keluar. Ia berpapasan dengan Wuri di depan kamarnya yang masih memegang senter. Pak, Wuri takut. Wuri mau tidur sama ibu. Wuri takut melihatnya lagi, Pak. Ucap Wuri dengan wajah masih pucat ketakutan. "Lah, bukannya ibu tadi ke kamarmu? Ibumu bilang mau menemanimu pas mati lampu." Jelas Pak Wardoyo kaget dan juga membuat Wuri terkejut. "Tidak, Pak. Ibu belum ke kamar Wuri, makanya Wuri keluar." Belum selesai Wuri berkata, dari dapur kembali terdengar suara barang-barang terjatuh. Wuri dan Pak Wardoyo bergegas menuju dapur. Terlihat alat-alat dapur yang biasa tersusun rapi, kini tampak berserakan di lantai. Namun yang sangat mengagetkan adalah satu sosok terduduk selonjor di pintu dapur. Matanya sayu, dari hidung dan bibirnya mengeluarkan darah kental. Yang lebih mengejutkan adalah kakinya hitam gosong hingga tercium bau daging terbakar. "Ibu!" Wuri dan Pak Wardoyo segera menghampiri Laswati, ibu Wuri. Laswati hanya bisa menatap Wuri dan suaminya tanpa bisa berkata apa-apa. Ia seperti merasakan kesakitan. Hujan mulai mereda, petir juga sudah tak terdengar. Hanya sesekali kilat masih menampakkan diri. Lampu pun sudah menyala kembali, seolah ingin memperjelas keadaan Laswati. Wuri menangis melihat kondisi ibunya. Dipeluknya erat-erat tubuh ibunya. Sedang Pak Wardoyo diam terpaku. Wajahnya merah melihat kondisi istrinya. "Biadab, benar-benar iblis." Tangan Pak Wardoyo mengepal kuat. Amarahnya berkumpul di dada yang siap meledak. Namun tangisan Wuri menyadarkannya akan keadaan istrinya. Pak Wardoyo langsung membopong dan membaringkan tubuh istrinya di ranjang. "Ibu kenapa, Pak? Siapa yang mencelakai ibu?" Wuri terus memeluk ibunya dengan tangisan yang memilukan. "Ini pasti ada sangkut pautnya dengan penolakan lamaran itu. Benar apa yang dikatakan kakekmu dulu, bahwa..." Belum selesai Pak Wardoyo bicara pada Wuri, dari kamar khusus yang bersebelahan dengan dapur, suara geraman terdengar jelas berkali-kali. Hawa dingin menusuk setelah diturunkannya rahmat dan keberkahan Tuhan.
Lamat-lamat angin sepoi menerpa ranting, menimbulkan suara gesekan antara dedaunan. Namun bukan suara itu yang membuat Pak Wardoyo dan Wuri terdiam. Suara geraman masih terdengar jelas dari kamar yang biasa digunakan Laswati untuk ritual. Wuri, jaga ibu ya. Bapak mau lihat suara apa itu? Perintah Pak Wardoyo pada Wuri. Iya Pak, Bapak hati-hati. Jawab Wuri yang masih terisak. Pelan Pak Wardoyo melangkah mendekati pintu kamar yang lebih kecil dari kamar-kamar lainnya. Jantungnya berdegup tak menentu. Suara erangan semakin jelas saat kakinya berdiri tepat di depan pintu. Pak Wardoyo nampak ragu, namun dipaksakan tangan kirinya mendorong daun pintu tanpa handle dengan dada berdebar-debar. Pak Wardoyo tersurut mundur. Matanya menatap ngeri dengan apa yang ia lihat di kamar yang luasnya hanya 3x3. Satu sosok tinggi kurus hitam dengan mata yang sangat tajam menatapnya. Di depan sosok itu satu sosok perempuan dengan pakaian kebaya putih serta kain batik membalut tubuhnya sampai mata kaki. Sanggul kecil tepat di leher belakangnya. Sosok hitam dengan tangannya mencengkram leher sosok perempuan yang terlihat melototkan matanya. Ia tak mampu bergerak karena begitu kuat cengkraman tangan hitam. Keraman sosok hitam yang menggema dengan tangan masih mencengkram menandai kepergiannya menembus tembok dengan menyeret sosok perempuan yang memekik kuat. Pak Wardoyo terdiam kaku, antara takut dan marah menjadi satu. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Matanya mengitari isi ruangan yang berantakan. Bunga-bunga bertebaran, asap dupa masih tercium pekat. Beberapa peralatan ritual yang biasa dilakukan Laspati istrinya berserakan dan pecah. Pak Wardoyo menduga jika saat terjadi teror mungkin istrinya memanggil perewangan warisan keluarganya. Namun perewangan dengan wujud perempuan yang baru saja ia lihat tak mampu melawan sosok hitam. Dan kini perewangan satu-satunya warisan keluarga istri lenyap. Pak Wardoyo tersentak. Ia cepat-cepat menuju kamar di mana Wuri sedang menunggu ibunya. Hatinya benar-benar pilu. Istrinya kembali mengeluarkan darah kental. Matanya melotot dengan dada terangkat. Kakinya mengejang dengan jari-jari tangan yang juga mencengkram kuat-kuat kain kasur. Wuri memeluk bapaknya dengan menangis. Ia tak kuat melihat keadaan ibunya yang begitu mengenaskan. Pak Wardoyo sendiri tak kuasa membendung air mata. Hatinya bagikan teriris melihat istrinya dalam kesakitan. Malam itu terasa sangat lama bagi Wuri dan Pak Wardoyo. Mereka berdua terus menunggu Laswati yang sesekali masih terus menjerit dan memuntahkan darah. Tak ada rasa kantuk sama sekali meski terlihat sangat lelah. Malam sudah berlalu ketika kejadian mengerikan dialami keluarga Wardoyo. Ketika pagi yang ditunggu tiba, Pak Wardoyo pamit pada Wuri untuk menemui salah satu saudara istrinya yang berjarak 3 jaman dengan berkendara. Wuri hanya mengiyakan, walau hatinya bingung dan takut sendiri di rumah. Ibunya yang asli kelahiran Malang, sedang bapaknya kelahiran Banyuwangi. Keluarga besar ibunya sendiri terpecah belah setelah meninggalnya kakek Wuri, sehingga tak mungkin Wuri untuk meminta bantuan mereka. Sedang keluarga bapaknya, Wuri sendiri tak begitu dan mengenal. Mata Wuri tampak lelah dan terlihat sembab, tapi ia masih dengan telaten merawat ibunya yang begitu pucat tanpa daya. Entah berapa banyak darah yang ibunya keluarkan. Selepas adzan zuhur terdengar dan iqomah selesai, Pak Wardoyo kembali dengan mobil usangnya.
Setelah memarkirkan kendaraan satu-satunya, ia masuk berjalan dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya, dengan baju komprang hitam, kain hitam menutup kepala dan rambut putihnya dengan ikatan di belakang. Laki-laki tua itu mengikuti langkah Pak Wardoyo dan langsung menuju ke kamar di mana istrinya Laswati terbaring. Wuri, bangun Dok. Disentuhnya dengan pelan bahu anaknya. Wuri yang tertidur di sisi ranjang ibunya sedikit terjingkat. Wuri membuka matanya. Kelegaan terlihat dari wajah ayunya saat bapaknya ada di samping, bersama salah satu saudara ibunya yang masih baik hubungannya. Diraihnya tangan bapak dan salah satu kakeknya lalu menciumnya. Yang sabar ya Nduk, yang sabar, kuatkan dirimu. Injih Mbah, saut Wuri pada laki-laki tua yang biasa ia panggil Mbah Bayan. Wuri pamit ke belakang yang tentunya untuk membikinkan minuman pada bapak dan kakeknya. Mbah Bayan menghela napas panjang ketika melihat kondisi Laswati, anak dari kakaknya. Beberapa kali juga ia menggeleng-gelengkan kepalanya saat tangannya memeriksa kaki dan leher Laswati. Benar-benar iblis, humamnya dengan suara berat. Mbah Bayan tiba-tiba keluar kamar. Pak Wardoyo lantas menyusul dan mengajak duduk di belakang. Setelah 2 gelas kopi disuguhkan Wuri yang akan beranjak ditahan oleh Mbah Bayan. Kamu di sini Nduk, duduk di sini saja, ucap Mbah Bayan pelan. Wuri mengangguk. Ia pun duduk di sebelah kursi bapaknya yang menunduk. Wardoyo, Laswati mungkin sulit untuk diselamatkan. Aku sendiri tak mampu, tak sanggup. Sejenak Mbah Bayan terdiam. Matanya menatap Wuri yang tertunduk. Kecuali Wuri, ucapan Mbah Bayan itu seketika membuat jantung Wuri berdebar. Ia mengangkat wajahnya menatap sayu Mbah Bayan. Benar dugaanku. Jika ini adalah ulah Pak Yono yang ingin melamar Wuri, ucap Pak Wardoyo geram dengan muka merah. Nyai Asih yang selalu mendampingi Laswati kini dalam cengkraman iblis itu, sehingga Laswati sudah terikat pasarnya dengan Nyai Asih ikut masuk dalam lingkaran rogo nyawa. Jelas Mbah Bayan dengan wajah tegang. Lalu apakah ibu sudah tidak bisa diselamatkan lagi Mbah? Tanya Wuri yang mulai terisak. Mbah Bayan menatap iba Wuri. Ia mendekat. Tangannya mengusap rambut serta bau Wuri dengan lembut. Mereka tak akan membunuh ibumu Nduk, karena yang mereka inginkan adalah darah kesucianmu, ucap Mbah Bayan berat membuat Wuri terkejut dan terpukul. Apa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Laswati Mbah? Tanya Pak Wardoyo penuh harap. Aku sendiri belum tahu cara itu. Dan aku sendiri menghadapi satu saja belum tentu selamat, jawab Mbah Bayan dengan datar. Tiba-tiba Mbah Bayan mendekatkan hidungnya ke rambut Wuri. Wuri sendiri kaget dan heran. Apalagi Mbah Bayan mendadak menatapnya dengan wajah tegang. Rupanya dia benar-benar sudah menyiapkan semuanya, ucap Mbah Bayan tiba-tiba. Nduk Wuri, apa kamu sudah melihat atau ditemui sesosok wanita? Tanya Mbah Bayan semakin tegang. Apakah sosok wanita bergaun putih panjang dan seperti ada luka di perutnya Mbah? Wuri balik bertanya mengenai sosok yang Mbah Bayan tanyakan. Sedangkan Mbah Bayan mendengar penjelasan Wuri, terlihat menarik nafas berat. Sosok itu salah satu ingon-ingonnya. Sosok itu telah menemukanmu Nduk. Artinya dia akan mengikutimu karena telah meminum darah kotormu. Jelas Mbah Bayan yang membuat merinding Wuri. Apa maksudnya Mbah? Tanya Wuri mulai ketakutan membayangkan sosok yang sedang ia bicarakan. Maaf Nduk, sosok wanita itu akan terus mengikutimu.
Karena entah dari mana dia bisa mendapatkan darah kotormu. Dan itu artinya jika kelak kamu mengandung yang bukan keturunan tuannya, maka ia akan mengambil janin yang ada di rahimmu. Penjelasan Mbah Bayan semakin membuat berat kepala Wuri. Ingin rasanya ia menjerit, bahkan menangis meraung-raung. Namun ditekannya perasaan yang bercampur dalam-dalam. Matanya kembali meneteskan 2 bening yang jatuh meleleh di pipi. Wardoyo, jika ada tempat, bawalah Wuri dan Laswati ke Banyuwangi. Karena rumahmu juga sudah ditanam Praja Balak yang akan menghancurkan usahamu. Kembali Mbah Bayan mengucapkan kalimat yang membuat Pak Wardoyo terkejut. Wajahnya merah padam. Benar-benar biadab. Dia ingin menghancurkan seluruh hidupku. Ucap Pak Wardoyo marah dengan mengepalkan tangannya. Yono pasti akan melakukan apapun untuk mendapatkan Wuri. Karena hanya Wuri yang bisa membuat dia menurunkan segalanya pada keturunannya. Tapi jika Wuri menerimanya, kelak hanya Wuri juga yang bisa memutuskan dari keturunan selanjutnya. Mbah Bayan menatap Wuri yang kebetulan juga sedang menatapnya dengan penuh tanda tanya. Keluarga Wardoyo kini benar-benar dalam masalah berat. Mbah Bayan, salah satu keluarga Laswati yang kental dengan kejawennya dan diharapkan bisa membantu. Namun dia juga tak mampu melawan rogoh nyawa. Mericik suara air dari sebuah taman kecil dihiasi ikan-ikan kecil warna-warni yang begitu riang berlari ke sana kemari. Ditemani lampu-lampu putih suram hingga terlihat remang temaram serta bunga-bunga bernuansa alam menenteramkan jiwa saat berada di sekitarnya. Namun terlihat menyeramkan jika bergeser ke samping tak begitu jauh. 3 buah patung berukuran kecil dan 1 berukuran panjang terlihat aneh. Dengan dihiasi pakaian-pakaian kebesaran suatu kerajaan, serta 1 patung panjang dengan pakaian hitam legam. Di bawah di kaki-kaki patung itu, bunga-bunga tampak seperti masih baru saja ditaburkan. Kepulan asap dupa juga belum terlalu lama melihat api yang membakarnya. Di sebelah kanan patung-patung itu berdiri sebuah bangunan yang tak begitu besar, dengan tanpa pencahayaan sama sekali, sehingga kesan seram tentu lekat bagi yang belum pernah atau yang baru melihatnya. 2 sosok laki-laki baru saja terlihat keluar dari bangunan kecil yang mungkin berukuran 2x2 saja. Mereka tampak berjalan mundur dari dalam hingga sampai luar dan duduk bersujud di depan pintu patung dengan gerakan layaknya menyembah pada raja. Setelah selesai, keduanya melangkah mendekati bangunan yang indah dengan ukiran-ukiran yang tentu tak mudah jika dilihat dari kerapian dan keindahannya. Bangunan yang biasa orang menyebutnya joglo juga terlihat tak begitu terang.
Dua sosok laki-laki muda itu berjalan mendekati satu sosok laki-laki tua yang berdiri di dalam joglo dengan membelakangi, dan sebuah tongkat kayu hitam mengkilat begitu erat di tangan kanannya. Saudara, saudara, Bapak harap semua yang Bapak lakukan dan apa yang sudah Bapak miliki dengan susah payah kalian teruskan, kalian jaga bersama. Ucap laki-laki dengan tongkat di tangan yang tak lain adalah Suyono kepada kedua anak laki-lakinya. Kalian berdua jangan pernah lupa bagaimana kehidupan bapak dan ibumu dulu sampai membuat ibumu meninggal. Kembali Suyono berkata dan mengenang peristiwa 15 tahun silam dengan masih membelakangi kedua anaknya. Suyono, laki-laki yang dulu sempat menggegerkan sebuah desa atas pembongkaran sebuah kuburan seorang gadis, hingga mengakibatkan 3 orang pemuda yang menjaga kuburan itu gila. Namun saat peristiwa itu terjadi, hanya segelintir orang yang tahu jika Yonolah pelakunya. Yono melakukan itu karena ingin memiliki sebuah ilmu yang bisa membuatnya kaya dan sakti, sekaligus tentunya karena sakit hati dan dendam akan kematian istrinya. Kemudian Yono menitipkan kedua anaknya pada seseorang yang mengajarinya segala macam tirakat, sehingga dengan tekadnya ia lalui rintangan dan segala persyaratan yang begitu berat, hingga sampai harus tirakat selama 100 hari di sebuah tempat yang lumayan jauh. Suatu tempat yang tak semua orang berani untuk memasukinya. Suatu tempat yang terkenal akan keangkeran dan kemistisiannya setanah Jawa, yaitu Alas Purwo. Bahkan hal gila sebagai penyempurna atau pamungkas dari tirakatnya, yang mungkin jika tidak dengan niat serta tekad begitu kuat, tak mungkin orang berani melakukannya, yaitu membongkar kuburan seorang gadis perawan bungsu yang meninggal tepat di malam Jumat Kliwon untuk mendapat liur dan tali-tali kafannya. Yono sempat hampir putus asa dengan ritual terakhirnya karena tak mudah dan butuh waktu lama untuk bisa melaksanakannya. Sampai akhirnya di desa tetangganya terdengar berita kematian seorang gadis bungsu yang tepat pada malam Jumat Kliwon. Gadis itu adalah Narse. Maaf Pak, bagaimana dengan lamaranku pada Wuri? Suntoro memberanikan diri bertanya. Pak Yono membalikkan badannya. Tampak guratan-guratan keriput dengan keremangan menyiratkan umur yang tak muda lagi. Senyum tipis mengembang dengan mata menatap ke arah Suntoro anak keduanya. Kamu jangan khawatir. Minggu ini bapak pastikan kamu bisa menikahi anak gadis Wardoyo itu. Dengan penuh keyakinan Suyono memastikan Suntoro akan bisa menikahi Wuri. Sementara itu, di kediaman Wuri dan Pak Wardoyo, dengan telaten Wuri mengurus ibunya yang masih belum sadarkan diri, meski wajahnya sendiri tampak begitu sayu dan pucat. Di kamar khusus yang biasa ibunya gunakan untuk menyendiri, kini ditempati Mbah Bayan yang masuk dari selepas asar hingga hari telah malam. Namun entah apa yang dilakukan, hanya bau kemenyan yang tercium samar-samar. Dok, kamu makan aja dulu.
biar bapak jaga ibumu. Perintah Pak Wardoyo pada Wuri dengan lembut. Ia begitu kasihan dengan anak semata wayangnya yang kini terdapat beban yang sangat berat. Apa maksudnya, Mbah? Jawab Wuri yang melangkah menuju dapur. Bau kemenyan menyengat menemani Wuri yang menyantap makanan yang ia masak sendiri. Sedikit tak enak perasaan Wuri, namun ia mencoba untuk tak memikirkannya. Hingga ia selesai, Wuri melangkah menuju kamar untuk mengganti pakaiannya. Saat ia masuk di kamarnya sendiri, bukan lagi kemenyan yang ia cium baunya, melainkan bau amis bercampur wangi bunga kamboja. Wuri yang berdiri di lemari pakaiannya dengan 2 pintu, yang salah satunya terbuat dari kaca bening, merasakan lehernya ditiup lembut beberapa kali, hingga ia merasa merinding. Wuri merasakan seolah-olah ada yang sedang berdiri di belakangnya. Bau amis dan bunga kamboja semakin santer di dalam kamarnya. Meski sudah berkali-kali mengalami hal yang menakutkan, tapi Wuri masih tetap merasakan ketakutan itu ada dalam hatinya. Beberapa kali Wuri menoleh dan melirik ke samping untuk memastikan, tapi matanya tak melihat apapun. Meski ia masih merasakan jika dirinya sedang diperhatikan beberapa pasang mata. Baru saja tangan Wuri akan membuka lemari kacanya, mendadak wajahnya pucat, tangannya gemetar, kepalanya berat untuk menoleh. Dari kaca lemarinya matanya jelas melihat sosok bergaun putih panjang sampai menutup kakinya. Rambutnya panjang sepinggang, bibirnya hitam tebal selaras dengan bulatan hitam di kantung matanya. Sosok itu menyeringai seraya menatap tajam pada Wuri yang melihat sosoknya dari kaca lemari. Sosok itu berdiri tepat di belakang Wuri dengan wangi bunga kamboja dan amis yang berasal dari perutnya yang bolong dengan darah yang menetes mengotori gaun putihnya. Wuri ingin berteriak, namun mulutnya seolah terkunci. Ia hanya bisa menangis tanpa suara. Bahkan sosok itu semakin menyeringai melihat Wuri yang menangis. Bisik sosok itu diiringi tawanya yang melengking. Wuri semakin ketakutan. Keringatnya mengucur dan bertambah pucat setelah mendengar bisikan pelan sosok itu. Tubuh Wuri yang sudah lemas hingga tak mampu lagi berdiri, memaksanya terduduk di lantai dengan kepala menyandar di lemari. Saat sosok wanita itu hilang dan Wuri yang masih dalam keadaan ketakutan, lagi-lagi Wuri kembali melihat sesosok yang tengah duduk di kursi depan meja riasnya. Anehnya, cermin yang tadinya pecah di meja riasnya kini tampak utuh kembali dan sosok itu sedang bercermin dengan bersenandung. Wajah sosok perempuan dengan kebaya dan kain batik serta sanggul kecil tergantung di lehernya begitu mengerikan. Kulitnya mengelupas seperti terbakar, kedua bola matanya putih. Wuri yang sangat ketakutan dengan wajah hancur sosok itu menjerit sekuat-kuatnya. Pintu kamar Wuri yang terkunci terbuka dengan keras. "Wuri!" Pak Wardoyo yang baru berhasil menjebol pintu kamar Wuri berteriak kaget melihat Wuri terbaring pingsan. Saat langkah cepatnya akan mendekati Wuri, tiba-tiba terhenti oleh matanya yang melihat sosok mengerikan perempuan berkebaya. Pak Wardoyo mengenal sosok itu mencoba mendekati, namun baru 3 langkah, tiba-tiba, "Jangan kamu dekati Wardoyo!" Suara Mbah Bayan dari pintu kamar Wuri mengagetkan dan menghentikan langkah Pak Wardoyo. "Itu bukan lagi Batur Laswati," tegas Mbah Bayan pada Pak Wardoyo yang masih berdiri mematung. Sosok berkebaya bangkit dan tertawa melengking. Ia bersenandung lirih nan seram mengiringi kepergiannya sendiri. "Angkat Wuri ke depan, jangan letakkan di kamarnya," perintah Mbah Bayan yang tak menjelaskan alasannya pada Pak Wardoyo.
Tanpa diperintah 2 kali, Pak Wardoyo segera mengangkat tubuh Wuri dan ia baringkan tubuh lemah Wuri yang basah oleh keringat di atas sebuah ambal tebal berbulu halus. Wuri akan selalu diikuti semua makhluk yang terikat rogo nyowo, karena semua sudah mencium darah kotornya. Ini akan melemahkan mentalnya, tegas Mbah Bayan yang baru saja selesai ritual kejawenya. Apa memang saya harus pindah ke Banyuwangi, Mbah? Tanya Pak Wardoyo dengan suara putus asa. Percuma, Wardoyo. Aku baru tahu jika bukan hanya Praja Balak yang ditanam, tapi lemah Jalesukto telah ditaburkan. Itu artinya jika kamu berniat pergi, kamu, Laswati dan Wuri tak akan selamat sampai tujuan. Jelas Mbah Bayan yang membuat lemas tubuh Pak Wardoyo. Coba kamu lihat sekeliling rumahmu. Ucap Mbah Bayan seraya tangannya diusapkan pada wajah Pak Wardoyo. Seketika Pak Wardoyo terkejut. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir. Dari jendela kaca yang belum ditutup kain kordenya, matanya jelas melihat di halaman depan rumahnya. Begitu banyak sosok-sosok mengerikan yang berada di luar rumahnya. Sosok-sosok pocong berwajah hitam berdiri menatap ke arah rumahnya. Juga satu sosok yang membuatnya merinding. Sosok perempuan tua yang juga berwajah hitam dengan rambut acak-acakan serta pakaian kebaya compang-camping. Di tangan kanannya ia menenteng parang panjang yang mengkilat. Ciut sudah nyali Pak Wardoyo. Ia menatap Mbah Bayan penuh harap. Pikirannya kalut, seolah-olah buntu jalan pikirannya. Mbah Bayan menghela nafas panjang. Diusapnya kembali wajah Pak Wardoyo hingga pandangannya kembali seperti biasa. Hanya Wuri yang bisa mengakhiri ini semua, ungkap Mbah Bayan, seolah dia juga sudah putus asa. Dengan menerima dan menikahkannya, Mbah. Dengan cepat Pak Wardoyo menyaut ucapan Mbah Bayan. Wajahnya merah. Cuma itu yang bisa menyelamatkan dan mengakhiri semua ini, jawab Mbah Bayan datar. Pak Wardoyo menunduk dan menangis. Hatinya hancur. Ia tak menyangka jika sedang mengalami malapetaka yang mengerikan. Wuri membuka matanya dengan tubuh yang terasa ngilu dan sakit semua. Ia memijat keningnya sendiri dengan pelan karena kepalanya dirasa berat. Kemudian matanya melirik kanan kiri seolah memastikan keberadaannya. Selimut tebal yang membungkus tubuhnya ia singkapkan. Dipaksakannya tubuhnya bangkit meski linu masih ia rasakan di sekujur tubuhnya. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar ibunya, di mana ia melihat bapaknya tengah tertidur dalam posisi duduk. Kepalanya miring dengan tangan yang menggenggam tangan ibunya. Lama ia menatapnya, terenyuh dan teriris hati Wuri. Tak terasa air matanya meleleh, amarahnya seketika membara. Berkali-kali ia menarik nafas panjang dengan mata menatap tajam ke atas, seakan ia sedang berpikir dan menimbang sesuatu. Langit malang pagi itu diselimuti mendung tipis, hingga tetes-tetes embun belum sepenuhnya mengering dari daun-daun. Suara kicauan burung-burung di beberapa pohon mangga dan rambutan yang ada di halaman belakang rumah Pak Wardoyo seolah ikut memberi semangat Wuri pagi itu. Setelah membersihkan tubuhnya, Wuri yang tiba-tiba berubah dengan ceria membereskan semua pekerjaan rumah yang terbengkalai. Pak Wardoyo yang baru saja dibangunkan melihat wajah putri semata wayangnya tanpa ada kemurungan. Wuri terlihat biasa saja seolah tanpa beban. Bahkan Pak Wardoyo melihat saat Wuri mengurus tubuh ibunya,
tanpa ada rasa sedih seperti biasanya. Kelebatan pertanyaan dan rasa heran dalam pikiran Pak Wardoyo terjawab saat mereka makan bersama setelah Wuri selesai mengurus ibunya. Mbah, Bapak, Wuri minta maaf. Mungkin ini sudah takdir Wuri. Mungkin sudah jadi jalan hidup Wuri. Mata Wuri menatap Mbah Bayan dan bapaknya bergantian sebelum meneruskan ucapannya. Sedang Mbah Bayan hanya diam dan Pak Wardoyo sedikit bingung. Jika semua malapetaka ini bisa berakhir dan bisa menyelamatkan ibu, saya akan terima lamaran Suntoro dan menikah dengannya. Ucap Wuri tegas meski dua bulir bening jatuh dari kedua bola matanya. Bagai tersengat listrik tubuh Pak Wardoyo mendengar ucapan putrinya. Wajahnya kaku, matanya tajam menatap Wuri. Sedang Mbah Bayan tampak tidak begitu percaya dengan keinginan Wuri. Perdebatan kecil terjadi antara Wuri dengan bapaknya, sedang Mbah Bayan hanya mendengarkan. Wuri begitu yakin akan pilihannya hingga Pak Wardoyo tak berdaya dengan alasan-alasan yang diutarakan Wuri, karena memang nyata. Apa yang menjadi penyebab Wuri mengambil keputusan itu? Meski Wuri merasa sakit dengan keputusannya, yang sudah pasti akan mengubur semua impian dan cita-citanya. Namun kasih sayang dan baktinya kepada orang tua menjadikan sosok wanita yang tangguh, bijak dan pemberani kelak. Mobil usang dengan banyak dembulan di kanan kiri badannya melaju dengan kecepatan sedang membelah jalanan sore sebuah kecamatan di Bumi Malang. Pengemudi yang sudah berumur tak muda lagi, namun masih begitu lincah memainkan kedua tangannya di setir mobil dengan mata melirik kanan kiri dan depan. Beberapa puluh menit kemudian mobil yang dikemudikan Pak Wardoyo dengan Mbah Bayan di sampingnya berbelok ke kiri dan masuk ke sebuah pintu gerbang yang terbuka dengan satu orang laki-laki sebagai penjaga. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan dari penjaga, mobil Pak Wardoyo pun kembali melaju dan parkir di halaman rumah mewah Suyono. Rumah mewah dengan 2 lantai bergaya modern yang tentu saja tak sedikit memakan biaya. Namun begitu cepat dan mudahnya bagi Yono membuatnya. Sekilas pikiran itu muncul pada Mbah Bayan begitu ia turun dan berdiri di halaman rumah orang yang 15 tahun lalu dirinya tahu sangat miskin. Mata Mbah Bayan menatap tajam pada 2 patung besar hitam yang berdiri di kanan dan kiri teras dan pintu utama. Hawa panas ketika menyelimutinya. Pak Wardoyo heran melihat sikap dan tatapan Mbah Bayan pada sekeliling rumah calon besanya, terutama pada 2 patung besar yang berbentuk manusia dengan warna hitam legam. Ada apa, Mbah? Sepertinya, Mbah. Sudah, kita jalan saja. Banyak yang sedang mengawasi kita. Ucap Mbah Bayan memotong ucapan Pak Wardoyo. Mereka berdua mendekati pintu utama yang luas dan tinggi. Pak Wardoyo beberapa kali mengetuk daun pintu tebal dari kayu pilihan yang diukir dan begitu halus, hingga terdengar langkah dari dalam mendekat ke pintu. Tanya seorang wanita setengah baya setelah membuka pintu. Matanya menatap Pak Wardoyo dan Mbah Bayan penuh selidik. Kami ada kepentingan dengan Pak Yono. Mbah Bayan menjawab pelan sambil mencuri-curi pandang isi dalam rumah. Ada siapa, Bi? Tiba-tiba dari dalam terdengar suara berat laki-laki sebelum wanita yang dipanggil Bi menjawab ucapan Mbah Bayan. Ada tamu ageng rupanya. Monggo silakan masuk. Ucap sang tuan rumah Suyono dengan nada dan senyum sinis ketika ia melihat bahwa tamunya adalah Pak Wardoyo dan Mbah Bayan. Apa kabar Kang Bayan? Bertahun-tahun kita tidak bertemu.
Ucap Yono dengan tangan menepuk pundak Mbah Bayan. Tampak sekali kedua wajah orang tua itu sama-sama tegang. Hebat sekali kamu sekarang, Yono. Balas Mbah Bayan sambil berjalan masuk menuruti rangkulan Yono. Setelah duduk dan mengutarakan maksud tujuannya, kini nampak wajah ketiga laki-laki ini menegang, terutama Mbah Bayan yang merasakan hawa panas. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan dan persetujuan kalian semua, besok Munaji akan memberitahukan kapan akan dilaksanakannya pernikahan Wuri dan Suntoro. Ucap Yono setelah mendengar semua penjelasan Pak Wardoyo. Setelah pembicaraan inti selesai, Mbah Bayan dan Pak Wardoyo pamit. Namun Mbah Bayan yang sengaja berjalan di belakang Pak Wardoyo mendekat ke arah Yono. Bebaskan Laswati dan baturnya, karena kamu sebentar lagi mendapat apa yang kamu mau. Ucap Mbah Bayan lirih namun tegas. Yono menatap tajam Mbah Bayan. Ia kaget, namun disembunyikan dengan seolah senyum sinisnya. Itu urusan mudah, Kang Bayan. Kamu jangan khawatir. Setengah berbisik Yono dengan tangan kembali menepuk bahu Mbah Bayan. Mbah Bayan merasa dan tahu jika tepukan itu bukanlah tepukan biasa. Itu terbukti setelah mereka meninggalkan rumah Yono. Di tengah jalan Mbah Bayan memuntahkan darah kental hitam hingga membuat Pak Wardoyo panik. Tapi Mbah Bayan masih tampak kuat meski wajahnya pucat. Kita langsung pulang saja, Wardoyo. Aku tahu apa maksud dari Yono melakukan ini padaku. Tenang saja kamu, aku akan baik-baik saja kok. Ucap Mbah Bayan meyakinkan Pak Wardoyo. Darah masih mengalir dari mulut dan hidung Mbah Bayan. Namun ia nampaknya tak begitu menghiraukannya, karena yang menguras fokusnya adalah satu sosok hitam yang ikut duduk di dalam mobil di jok belakang. Wuri. Satu suara dengan sentuhan lembut membelai rambut hitam Wuri. Wuri tersentak kaget dan mengangkat wajahnya. Ibu? Ucap Wuri dengan terkejut. Ia seakan tak percaya, namun matanya melihat bibir ibunya tersenyum. Ibu sudah bangun. Ibu sudah sembuh. Kembali Wuri seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Iya, Nduk. Terima kasih ya, Nduk. Jawab ibunya dengan lirih. Kebahagiaan terpancar dari wajah Wuri melihat ibunya telah sadar. Wuri, Wuri. Suara ketukan pintu dan teriakan memanggil namanya membuyarkan keceriaan Wuri. Wuri melangkah keluar. Dilihatnya dari kaca jendela bapaknya sedang memapah Mbah Bayan. Darah masih mengalir dari sela-sela bibir hingga mengotori baju hitam komprangnya. Lungguh. Tiba-tiba dari kamar muncul Laswati dengan suara tegas serta sorot mata tajam. Laswati, kamu sudah sadar? Pak Wardoyo yang terkejut bercampur bahagia melihat istrinya kini berada dan berdiri di hadapannya. Namun Laswati tak menghiraukan Pak Wardoyo. Ia masih menatap tajam Mbah Bayan hingga tatapan mereka beradu. Lungguh. Kembali Laswati membentak Mbah Bayan. Seketika Mbah Bayan terduduk dengan wajah pucat. Dibukanya baju komprang Mbah Bayan. Begitu jelas luka gosong sebesar telapak tangan menghitam di dada Mbah Bayan. Wardoyo, carikan pupus daun pisang sekarang juga. Ucap Laswati. Aneh, pikir Pak Wardoyo. Tak mungkin Laswati berkata seperti itu padanya. Itu bukan Laswati. Lalu siapa dia? Batin Pak Wardoyo. Wardoyo. Untuk kedua kalinya Pak Wardoyo dibuat kaget. Hatinya tercekat. Jelas yang ia dengar bukan suara Laswati pendamping hidupnya selama bertahun-tahun.
Tidak menunggu untuk ketiga kalinya, Wardoyo segera beranjak keluar. Wuri yang tertegun dengan sikap ibunya, melihat gelagat yang tak biasa ibunya lakukan, jalannya sedikit membungkuk mendekati Mbah Bayan. Nyai Asih, kamu sudah kembali, ucap Mbah Bayan dengan meringis kesakitan saat tangan Laswati menyentuh luka hitam di dadanya. Lalu bagaimana dengan Laswati, Nyai? Tanya Mbah Bayan masih dengan ringisannya. Namun Laswati hanya diam, matanya mengamati luka di dada Mbah Bayan. Dengan sesekali terdengar ia mendengus. Wuri bingung. Jelas-jelas ia baru saja merasakan panggilan lembut dan belian ibunya. Tapi kini sosok ibunya bersikap aneh. Dan baru saja telinganya juga mendengar Mbah Bayan memanggilnya Nyai Asih. Setelah beberapa lama, Pak Wardoyo kembali dengan membawa pupus daun pisang yang kemudian diserahkan kepada Laswati. Dibentang dan dirobeknya pupus daun pisang yang masih hijau muda. Kemudian ditempelkannya ke dada Mbah Bayan. Pakik Mbah Bayan ketika tangan Laswati menempelkan pupus daun pisang ke dadanya. Mata Mbah Bayan melotot sampai urat-urat di lehernya terlihat mengencang. Darah hitam kental kembali keluar dari mulut Mbah Bayan dan sesaat matanya terbejam. Pindahkan Bayan di tempatku, perintah Laswati dengan suara berat. Barulah sadar Pak Wardoyo jika yang ada dalam raga Laswati bukanlah istrinya melainkan baturnya Nyai Asih. Pak Wardoyo langsung menggotong tubuh tua Mbah Bayan dan membaringkan di ruangan kecil yang biasa digunakan istrinya melakukan ritual kejawenya. Pak Wardoyo dengan diliputi penasaran melangkah ke kamarnya. Ia tertegun melihat Wuri anaknya dalam pelukan ibunya. Ia masih ragu untuk masuk. Ia masih ngeri jika sosok dalam pelukan Wuri adalah batur istrinya. Bapak kenapa berdiri di pintu? Wuri yang mendengar ucapan pelan ibunya mengalihkan pandangannya ke pintu, di mana bapaknya berdiri mematung dengan wajah bingung. Bapak, ini ibu, Pak. Ucap Wuri meyakinkan bapaknya. Dengan langkah pelan Pak Wardoyo mendekat. Wajah pucat dengan senyum tipis yang khas membuatnya benar-benar yakin jika itu benar-benar Laswati. Jarum jam terus berputar menghantarkan malam semakin larut, semakin memberikan kenyamanan Wuri dalam dekapan ibunya. Tak terlukis kebahagiaan sementara bagi Wuri malam itu. Di sisi lain, di belakang sebuah rumah mewah, tepatnya di satu ruangan kecil dengan pencahayaan dua buah obor dari bambu yang ditempelkan di sebelah sisi kanan kiri sebuah lukisan tangan. Berbingkai lapisan emas godengan ukuran cukup besar. Lantai kayu ruangan itu penuh taburan bunga warna-warni yang harum, bercampur bau asap dupa yang tertancap di bawah bingkai lukisan satu sosok. Sosok perempuan dalam lukisan yang memakai kemben, berambut panjang dan selendang warna merah, terlihat sangat anggun dan cantik meski tanpa sebuah mahkota. Entah apa yang dilakukan Suyono dan Suntoro ketika tiba-tiba api obor terkibas kencang hingga padam. Namun beberapa detik kemudian terjadi keanehan. Meski api obor padam, tapi kini ruangan itu terang. Cahaya muncul dari lukisan sosok perempuan yang menyilaukan. Hingga sekelipan mata, ruangan yang tadinya sempit dan pengap
dalam sekejap berubah luas dan terang meski dikelilingi pohon besar. Yono dan Toro menjura sungkem hormat pada sosok perempuan berkemben sebatas dada dengan selendang merah tersampir di bahu. Wajah nan cantik bersih, selaras rambutnya yang hitam tergerai meski tanpa mahkota apapun di kepalanya. Namun berbanding jauh dengan satu sosok di belakangnya, sosok wanita tua berkebaya compang-camping, wajah hitam dengan sorot mata tajam, semakin menakutkan dengan parang mengkilat di tangan kanannya. Wes siap le, nompo panjeragane rogoh nyowo. Dengan lembut dan lirih namun penuh wibawa, sosok wanita berselendang merah bertanya pada Suntoro. Meski tampil dengan sosok yang begitu cantik, tapi Suntoro tetap gemetar saat sosok itu mendekat. Apalagi melihat tatapannya yang begitu menusuk, membuat nyali dan keberanian Suntoro hilang, hingga ia hanya mampu menganggukkan kepala dengan menunduk saat menjawab. Ning dadekno pengeling-elingmu yen wulan agung, panci resek sing suci dadi talenani. Setelah berucap syarat yang belum dimengerti oleh Suntoro, sosok wanita berkemben itu melantunkan mocopat tembang Jawa. Dan entah dari mana asalnya, tiba-tiba suara gamelan mengiringi. Semakin lama semakin cepat gamelan yang mengiringi layaknya sebuah pertunjukan adat kuda lumping. Seiring hilangnya lantunan tembang dan iringan gamelan beserta kedua sosok itu, Suyono dan Suntoro kembali pada keadaan semula di sebuah ruangan yang pengap dengan kepulan asap dupa dan 2 obor masih menyala. Saat melihat lukisan di depannya, Suntoro baru menyadari jika yang baru saja ia temui adalah sosok dalam lukisan itu. Bunga-bunga yang berserakan di lantai tadinya basah sekar dan harum, kini tampak kering. Waktu pun sudah berganti dini hari. Yono dan putranya Suntoro baru saja keluar dari ruangan ritualnya dengan tubuh berkeringat. Tara, tepat purnama 15, kamu sudah harus menikah dengan Wuri. Ingat, apa yang baru saja kamu dengar wajib kamu laksanakan. Tegas Yono pada Suntoro mengingatkan. Apakah Wuri sudah bersedia, Pak? Dengan wajah ragu Suntoro bertanya. Rupanya dirinya belum mengetahui kedatangan Pak Wardoyo, Bapak Wuri. Mendengar ucapan atau pertanyaan putranya, Pak Yono hanya tersenyum. Persiapkan saja dirimu, karena beberapa hari lagi kamu akan menikah. Pak Yono menepuk pelan pundak Suntoro sambil berlalu. Suntoro yang belum begitu mengerti hanya mematung. Matanya memandang kepergian bapaknya sampai tubuh bapaknya hilang masuk ke dalam. Namun dalam hatinya, dirinya yakin dengan apa yang diucapkan bapaknya. Pagi yang cerah kembali hadir di dalam rumah Pak Wardoyo. Setelah beberapa hari dirundung kesedihan, sungguh suatu keajaiban. Laswati, ibu Wuri yang beberapa hari sakit aneh,
kini tampak sehat dan seolah tak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Namun kesembuhan Laswati harus dibayar mahal. Mbah Bayan harus menggantikan Laswati sampai Wuri dan Suntoro menikah. Langit sore bumi Malang masih bertahan dengan kecerahannya. Hilir mudik kendaraan dengan masing-masing tujuan ramai di Jalan Hitam. Begitu juga dengan sebuah mobil katana hijau yang berbelok ke rumah Pak Wardoyo. Munaji utusan Pak Yono datang menentukan hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Setelah berbasa-basi, maka disepakati hari pernikahan Wuri dan Suntoro. Duk, apa kamu sudah siap dengan semua pilihanmu? Tanya Laswati pada Wuri. Sepulangnya Munaji, Laswati tahu jika Wuri hanya ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Sudah, Bu. Wuri sudah siap. Wuri yakin setelah Wuri menikah semuanya akan baik-baik saja. Jawab Wuri dengan hati sakit, namun ditutupi dengan senyum yang dipaksakan. Tak terasa air mata Laswati mengalir. Hatinya begitu iba melihat Wuri. Ia begitu menyesali dirinya sendiri. Namun wajah penuh sesal Laswati tak bisa lagi merubah rencana pernikahan anaknya yang sudah ditentukan dan disepakati. Sebuah pernikahan yang tak lazim akan dijalani oleh seorang Wuri Handayani. Terdengar suara batuk dari dalam kamar tempat Mbah Bayan terbaring. Wuri dan ibunya yang mendengar bangkit. Mereka melangkah dan masuk melihat keadaan Mbah Bayan. Tubuh ringkih dengan wajah pucat, Mbah Bayan terbaring tanpa daya. Di dadanya yang hitam tertempel pupus daun pisang yang kering seperti terpanggang. Sorot mata tajamnya kini sayu menatap Wuri dan Laswati yang berada di sampingnya. Tangan Mbah Bayan dengan pelan merokok sesuatu di balik baju komprangnya. Ndak Wuri, kelak jika kamu punya anak laki-laki, bungkuslah ari-arinya dengan kain ini. Masukkan ke dalam wadah yang dibuat dari tanah liat, lalu kuburlah. Ucap Mbah Bayan lirih seraya menyerahkan sebuah kain putih bersih pada Wuri. Wuri menerima kain itu, namun ia masih bingung dengan ucapan Mbah Bayan. Sebelum Wuri sempat bertanya, tangan Mbah Bayan menggenggam lemah tangan Wuri. Mbah tak akan menjelaskan, karena kamu sebentar lagi akan masuk ke dalam ikatan itu. Maka kelak kamu akan mengetahuinya sendiri. Kembali ucapan Mbah Bayan banyak menyisakan tanda tanya dalam diri Wuri. Laswati, jaga batur warisan keluarga kita. Jika kamu sudah tak sanggup merawatnya, lepaskan saja. Apa tak sebaiknya saya berikan saja pada Wuri, Mbah? Jawab Laswati menimpali ucapan Mbah Bayan. Percuma, karena Wuri akan masuk di keluarga Suyono. Tegas Mbah Bayan yang menyadarkan Laswati. Baik, Mbah. Jawab Laswati setelah mengerti dengan perintah Mbah Bayan. Tolong, katakan pada Wardoyo untuk mengantarku pulang sore ini. Aku tak bisa menyaksikan pernikahan Wuri. Pinta Mbah Bayan pada Laswati. Tapi Mbah, keadaan Simbah masih... Sudah, kamu jangan khawatirkan Simbah. Ikuti saja omongan Simbah. Mbah Bayan memotong ucapan Laswati yang hanya bisa tertunduk tanpa berani membantahnya lagi. Meski dengan berat hati, sore itu Wardoyo terpaksa mengantar Mbah Bayan.
Wuri dan Laswati hanya bisa menangisi tubuh lemah Mbah Bayan yang sudah berkorban untuk mereka. Butuh waktu beberapa jam hingga bisa sampai di rumah Mbah Bayan dengan berkendara, karena lumayan masuk ke dalam atau pelosok. Hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Wuri pun tiba. Namun hati Wuri malah begitu takut. Jantungnya berdebar tak menentu saat prosesi pernikahan yang tak lumrah. Hanya beberapa orang saja yang menghadiri pernikahan Wuri dan Suntoro. Karena itu semua keinginan dari Suyono yang sudah tak bisa dibantah atau ditentang siapapun. Bahkan saat di rumah Yono, Wuri dan Suntoro masih harus menjalani berbagai ritual atas arahan Pak Yono. Akhirnya sebuah pernikahan tanpa pesta, tanpa undangan, tanpa tercatat di kantor agama itu selesai. Kini Wuri sudah sah menjadi istri Suntoro dan menantu Pak Suyono menurut mereka. Sajian malam Jumat